Teman-teman pecinta sepak bola, hari ini kita akan membahas topik yang sedang ramai di dunia maya, terutama soal perdebatan panas antara supporter Indonesia dan Malaysia. Dari isu pemain naturalisasi hingga sindiran soal timnas masing-masing, obrolan ini memang tidak ada habisnya, jadi simak terus videonya sampai akhir ya, karena kita akan mengupas tuntas dengan sudut pandang yang segar dan menarik. Mengapa pemain naturalisasi menjadi isu besar? Naturalisasi pemain sebenarnya bukan hal baru di dunia sepak bola. Banyak negara yang memilih jalur ini untuk meningkatkan kualitas timnas mereka. Namun, yang menarik adalah bagaimana isu ini memicu perdebatan antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, pemain naturalisasi seringkali berasal dari keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Contohnya, Shane Patinama dan Jordi Amat yang memiliki darah Indonesia, tapi di Malaysia, banyak yang menganggap langkah Indonesia ini sebagai bentuk mengimpor pemain asing. Ironisnya, Malaysia sendiri kini juga menaturalisasi pemain yang bahkan tidak memiliki darah Malaysia. Seperti Sergio Aguero dan Paulo Josue. Hal ini langsung memicu reaksi keras dari netizen Indonesia, yang menyebut langkah ini sebagai menjilat ludah sendiri. Ini player mix untuk Harimau Malaya akan datang. Korang tengok ni. Apa yang mengejutkan aku? Ni, player kita man. Kalau jadi, memang gempak lah daripada di main England. Menjilat ludah sendiri. Gimana Pakcik? Sedap ke? Telan ludah sendiri? Itu ya seperti itu guys ya. Ngomong-ngomongin kita agak taunya ikut-ikutan. Ya, nelan ludah sendiri kan. Teriak-teriak naturalisasi. Dia sendiri pemain gak ada darah negaranya. Digas juga. Aguero dan Endrick pemain kacukan level internasional. Mendunia. Katanya Malaysia tanpa pemain asing dan tanpa naturalisasi, tapi nggak ada keturunan Malaysia sedikit pun. Kun Aguero, guys. Ya, kok ada pemain asing ya? Naturalisasi dia, katanya. Tak adakah Pakcik pemain dari Kuala adakah? Nak tanya aja, katanya. Orang Malay ngejek Indonesia Belanda 2. Tak tahunya pemainnya lebih banyak naturalisasinya. Tak ada darah Malay pun menjilat ludah sendiri. Tidak ada nama-nama Malaysianya. Buset, Malaysia berhasil menaturalisasi Sergio Aguero sama Enrico. Itu naturalisasi ya Pakcik, bukan pemain diaspora. Ngeri betul Aguero and Endrick dinaturalisasi Malay. Takutnya meong-meong. Calon juara katanya guys. Kompetisi terpenting sedunia. Hanya ini harapan satu-satunya yang bisa Malaysia banggakan. 9 naturalisasi plus kacukan. Memang rakyat Maides tak tahu diri. Nggak ada Arif Aiman katanya guys. Bejir naturalisasi Sergio Aguero kah Pakcik? Timnas PBB katanya guys. Ada Arif Aiman padahal kalian cuma butuh 11 Arif Aiman. Ada Aguero katanya guys. Kelakuannya sama aja. Teriak-teriak Belandanesia, pemainnya malah naturalisasi tanpa ada darah keturunan. Endrick Aguero pemain berdarah Malaysia kah? Ada keturunan Malaysia memang guys, orang itu guys. Ngeri ada Sergio sama Aguero katanya guys. Alamak, takutnya ada Endrick sama Sergio Aguero. Ngeri ada legend Argentina katanya. Sindiran antara supporter.
Komentar pedas dari kedua belah pihak sering muncul di media sosial. Fans Malaysia kerap menyebut Indonesia sebagai Belanda kedua, karena pemain keturunan Belanda yang bermain untuk timnas Garuda. Namun, ketika Malaysia menaturalisasi pemain tanpa garis keturunan Malaysia, komentar serupa justru kembali kepada mereka. Contoh kasus, beberapa waktu lalu ada netizen Malaysia yang menyindir timnas Indonesia. Namun, komentar balik dari fans Indonesia justru lebih tajam. Seperti, pemain kalian hafal lagu kebangsaan Malaysia? Enggak. Dan kalian bilang anti pemain asing. Tapi kok naturalisasi pemain tanpa darah Malaysia? Malaysia berpotensi untuk memiliki pemain pertama yang beraksi di Liga Perdana Inggeris, EPL. Pemain yang dimaksudkan itu ialah perancang tengah Leicester City, Kiernan Dewsbury Hall, iaitu seorang bakat muda yang pernah menjadi tumpuan di EPL. Perkara ini disahkan oleh makciknya sendiri kepada laman Futura Talent TS mengenai pertalian darah daripada neneknya yang merupakan warga negara Malaysia. Dewsbury Hall kini dinilai pada tanda harga 30 juta euro bersamaan 152 RM juta. Sekaligus bakal menjadi pemain termahal Malaysia sekiranya impian ini menjadi kenyataan. Untuk orang Malay yang masih nyebut King Indo dengan sebutan Belanda 20, Halansia dan lain-lain, lu lihat berapa banyak naturalisasi di Malay, katanya guys. Tapi katanya Malaysia anti pemain asing. Kok masih ada Joshua, Aguero, pemain bangsa kalian habiskah? Kalian ejek-ejek Indonesia isinya Belanda, padahal mereka ada darah Indonesia. Tapi kalian ambil pemain asing tak ada darah Malay. Munafik. Ini bangke. Supporter dia suka menghina Indonesia karena timnas pakai pemain keturunan. Tapi tim dia sendiri banyak naturalisasi tanpa garis keturunan. Pada bisa ngacak nggak lu? Semua pengen tahu pemain naturalisasi mereka bisa nyanyi lagu kebangsaan Malay apa enggak? Kayaknya gak bisa ya guys. Gila ya Malaysia, terobsesi banget atas kesuksesan Indonesia. Semua apa yang dilakukan Indonesia selalu ditiru. Emang pemain naturalisasi dah hafal lagu tanam-tanam ubi ke? Kacukan India, Bangladesh, Malaydes. Ini guys ya, telan ludah sendiri ya. Macam mana pakcik? Kenapa ada naturalisasi? Tak bisa macam itu. Ini timnas Malaysia lain, timnas... Itu guys ya, gembor-gembor anti pemain naturalisasi, tapi mereka juga cari pemain naturalisasi. Ya, ngomongin kita, ngata-ngatain kita, banyak pemain naturalisasi, nggak taunya niru-niru kita juga. Sudahlah, Malaydes kalian ini. Dampak pada kompetisi Piala AFF. Piala AFF selalu menjadi ajang penuh gengsi di kawasan Asia Tenggara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, atmosfer kompetisi ini terasa berbeda bagi Indonesia. Banyak yang menganggap AFF bukan lagi target utama, melainkan hanya ajang pembinaan pemain muda. Di sisi lain, Malaysia masih sangat antusias dengan Piala AFF, bahkan menganggapnya sebagai turnamen paling bergengsi. Hal ini terlihat dari upaya mereka menaturalisasi pemain dengan harapan meningkatkan performa di ajang tersebut. Apakah naturalisasi mengubah identitas tim? Pertanyaan penting yang sering muncul adalah, apakah naturalisasi pemain merusak identitas sebuah tim? Jawabannya tergantung pada sudut pandang masing-masing. Di Indonesia, pemain naturalisasi dianggap sebagai bagian dari keluarga besar bangsa karena memiliki darah Indonesia. Namun di Malaysia, kasus ini lebih kontroversial karena banyak pemain mereka tidak memiliki hubungan darah dengan negara tersebut. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Naturalisasi pemain adalah strategi yang sah dalam sepak bola, tetapi harus dilakukan dengan bijak. Bagi kita, penting untuk tetap fokus pada pengembangan pemain lokal, sambil memanfaatkan pemain naturalisasi yang memang layak membela negara. Untuk para fans, mari kita nikmati persaingan ini dengan semangat sportivitas.
Tidak perlu saling menjatuhkan, karena pada akhirnya yang kita inginkan adalah kemajuan sepak bola di Asia Tenggara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tetap dukung Timnas Indonesia dengan cara yang positif. Salam sukses untuk kita semua.